Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam sebuah sumber yang sangat personal ya, menyentuh banget. Betul, ini dari bab pertama buku Anakku Buta, Aku Harus Gimana, karya Fauzan Haris Saktiawan. Iya, sumber ini langsung membawa kita ke pengalaman emosional ya, pergulatan batin orang tua saat pertama kali sadar, terus menghadapi kenyataan kalau penglihatan anak mereka ada gangguan serius. Sebuah momen yang pasti mengguncang ya. Buku ini menangkap itu dengan baik. Nah, misi kita sekarang ini mau coba memahami gitu lapisan-lapisan perasaan yang kompleks. Ada bingung, sedih yang mendalam, sampai pertanyaan yang aduh menusuk banget, mengapa harus anakku? Itu kan sering banget muncul ya. Iya, pertanyaan eksistensial itu. Mari kita telusuri bersama keresahan ini langsung dari apa yang tertulis di buku itu. Oke, kita mulai dari awal banget nih, momen-momen awal yang digambarkan penulis. Ada ibu yang lagi ngamatin anaknya, terus muncul kegelisahan kecil. Bukan yang langsung bikin panik gitu ya. Bukan, lebih kayak bisikan ragu gitu, perlahan-lahan numbuh. Ya, di bagian awal ini penulis melukiskan tanda-tanda yang halus ya, yang bikin orang tua mulai bertanya-tanya. Mungkin Anda yang dengerin juga pernah ngalamin atau ngamatin hal serupa. Contohnya apa aja tuh tanda-tandanya? Misalnya, anak kok nggak selalu lihat ke arah suara ya? Atau kayak kurang responsif sama cahaya? Kadang juga mungkin nabrak-nabrak perabot rumah yang harusnya udah familiar gitu. Oh iya, terus ada perbandingan juga ya sama anak lain seusianya? Nah, itu dia. Mungkin nggak terhindarkan ya membandingkan. Kok si kecil belum meraih mainan gantungnya ya? Padahal anak si A udah bisa, gitu kan. Dan yang menarik, awalnya sering ada penolakan halus ya, mencoba menepis gitu. Betul. Si ibu di cerita ini kan mencoba mikir, mungkin cuma capek aja. Atau, mungkin cuma fasenya aja, nanti juga bisa. Tapi keraguan itu malah makin besar ya. Iya, bukannya hilang, malah tumbuh jadi rasa khawatir yang tumbuh jadi rasa takut. Apalagi kalau lihat anak tetangga atau sepupu yang seumuran, kok perkembangannya beda. Jadi makin jelas gitu perbedaannya, sulit diabaikan. Ini pasti bikin pergulatan batin yang berat ya, bahkan sebelum tahu diagnosis pastinya. Banget, penulis menyebut gimana bulan-bulan pertama diisi dengan tanya yang tidak terucap kayak, ini normal nggak sih? Apa cuma telat aja? Atau yang lebih menakutkan, jangan-jangan ada apa-apa nih yang serius? Itu muter terus di kepala. Di satu sisi pengennya anak baik-baik aja, tapi di sisi lain kok faktanya kelihatan beda ya. Benar, ada harapan mungkin anakku unik aja, tapi kok observasinya bilang lain, semakin jelas ada yang berbeda. Itu pasti membingungkan banget. Nah, itu dia dinamika internal yang ditangkap penulis dengan baik ya, harapan versus kenyataan. Tentu saja. Ini menempatkan orang tua di pusaran emosi yang rumit ya. Bahkan jauh sebelum ada vonis medis. Naluri dasar orang tua kan pengen lihat anaknya tumbuh normal, sesuai jalurnya gitu. Terus ada disebut juga soal anak mulai pakai indera lain ya sebagai kompensasi. Iya, itu fenomena menarik. Anak secara naluriah mungkin lebih ngandelin pendengaran atau perabaan. Sesuatu yang seringkali orang tua baru sadar belakangan. Oh, ternyata ini salah satu petunjuknya ya. Oke, dari firasat awal yang tumbuh pelan-pelan ini, gimana rasanya pas kekhawatiran itu akhirnya dapat nama? Kita lanjut ke momen krusial nih, pas ke rumah sakit. Nah, ini momen yang digambarkan penulis sebagai titik balik ya. Setelah periksa ini itu, akhirnya dokter spesialis mata menyampaikan diagnosisnya. Low vision, penglihatan rendah. Low vision, istilah medis ya. Apa artinya itu dijelaskan juga? Iya, dijelaskan. Penulis merangkumnya sebagai kondisi mata yang kemampuan melihatnya sangat terbatas. Udah pakai kacamata atau alat bantu standar pun nggak bisa optimal gitu. Dan yang bikinnya sek katanya permanen ya. Awalnya denger low vision mungkin ada harapan sedikit kali ya. Mungkin ya, seperti yang diungkap di buku, mungkin mikir, oh, low vision, bukan buta total. Mungkin masih bisa diobatin, bisa diperbaiki. Tapi kenyataannya, Gimana penjelasan dokternya? dokter menjelaskan lebih lanjut kalau kerusakan di struktur mata anak itu sifatnya permanen. Teknologi medis saat ini belum bisa memperbaiki itu. Jadi, kalaupun ada upaya medis atau terapi, itu lebih untuk memaksimalkan sisa penglihatan yang ada. Atau memperlambat perburukannya karena ada resiko bisa sampai buta total juga. Betul, dalam beberapa kasus bisa begitu. Jadi tujuannya lebih ke manajemen kondisi, bukan penyembuhan total.
Aduh, kebayang sih hancurnya perasaan pas denger itu. Penulis menggambarkannya gimana? Kuat banget penggambarannya. Kalimat diagnosis itu katanya menghantam seperti badai. Momen yang meruntuhkan semua harapan, mengubah total bayangan masa depan yang udah sempat dirangkai. Langsung kebayang ya impian-impian tentang anak. Naik sepeda, baca buku. Iya, semua itu seolah luruh satu persatu. Ada rasa kehilangan yang dalam banget. Padahal, mungkin kehilangan fungsi penglihatannya belum terjadi sepenuhnya. Hati rasanya runtuh. Selain sedih dan kehilangan, ada emosi lain nggak yang muncul? Ada banget. Seringkali muncul rasa bersalah yang nyiksa. Mikir, dulu waktu hamil aku salah apa ya? Apa ini dosa aku? Dan tentu, pertanyaan paling dasar tadi, kenapa harus anakku? Kenapa kami? Ini penting banget ya buat kita pahami, juga buat Anda yang mendengarkan. Diagnosis medis itu bukan cuma info klinis di atas kertas. Jauh lebih dari itu. Bagi orang tua, ini peristiwa yang mengubah hidup, mengubah cara pandang ke masa depan, bahkan mungkin cara pandang ke anak sendiri, setidaknya di awal. Penulis berhasil banget menangkap luka batin yang begitu dalam ini. Luka yang nggak kelihatan, tapi sakitnya luar biasa. Soal rasa bersalah tadi itu umum banget ya kejadiannya, walaupun kadang nggak logis. Sangat umum. Itu respons alami otak kita sebenarnya. Saat menghadapi sesuatu yang terasa acak, nggak adil, di luar kendali, kita coba cari penjelasan atau kendali meskipun irasional. Rasa bersalah itu salah satu bentuknya. Jadi pertanyaan mengapa itu bukan cuma nyari sebab medis ya? Bukan cuma itu. Lebih dalam lagi, itu pergulatan batin untuk mencari makna, untuk mencoba menerima sesuatu yang rasanya pahit banget. Nah, setelah dihantam diagnosis itu, respons emosional kan pasti macam-macam ya. Sumber ini terus ngebahas hal menarik. Kenapa orang tua kadang milih diem, mendem perasaannya sendiri? Kenapa ya? Penulis ngasih penjelasan yang, kena banget sih. Katanya, orang tua seringkali takut denger respons klise dari orang lain. Oh, kayak gimana tuh contohnya? Ya kayak ucapan, sabar ya, harus ikhlas. Atau yang kadang malah bikin tambah sakit, dibanding-bandingin, untung lo cuma low vision, bukan yang lebih parah. Gitu-gitu. Padahal niatnya mulai baik ya, Iya. tapi malah... Malah nyakitin. Karena seperti ditulis di buku ini, rasanya seperti disuruh menyingkirkan perasaan sendiri. Seolah-olah sedih, bingung, cemas, bahkan marah yang lagi dirasain, itu nggak boleh ada, nggak valid. Padahal kan nyata banget rasanya. Jadi ada semacam tekanan sosial gitu ya, Iya. untuk harus kelihatan tegar, cepat pulih. Iya, kadang nggak diucapin langsung tapi terasa tekanannya. Harus cepat kuat, move on. Padahal kan berduka karena harapan yang hilang itu butuh waktu, butuh ruang. Nah, sumber ini justru kebalikannya. Maksudnya? Sumber ini ngasih validasi penuh. Semua emosi yang muncul itu wajar. Penulis negesin, nggak ada yang salah kok kalau merasa hancur, sedih, marah menghadapi kenyataan kayak gini. Penulis juga nyebutin fase-fase yang mungkin dilewatin ya, walaupun nggak harus urut. Betul. Ada fase penyangkalan yang kuat. Berharap dokternya salah diagnosis. Cari second opinion, third opinion, bolak-balik hasil tes, nyari celah kecil apapun buat percaya ini cuma sementara. Terus kalau penyangkalan itu udah mulai nggak mempan. Nah, sebagian mungkin masuk fase pencarian alternatif. Ini juga digambarin di buku. Coba berbagai terapis, herbal, datang ke orang pintar, ke tempat-tempat spiritual. Itu semua didorong masa sayang dan harapan ya pastinya. Tentu, dorongannya cinta yang luar biasa besar dan harapan yang susah banget padam. Nggak ada orang tua yang bisa langsung bilang, oke, aku terima sekarang juga. Pasti ada perjuangan itu. Tapi di balik semua usaha itu, pergulatan batinnya tetap jangan terus ya. Iya, buku ini ngingetin kita dengan kalimat yang dalam banget. Dalam diam tetap ada tangis. Dalam doa tetap ada desah panjang. Itu nunjukin betapa beratnya beban yang dipikul meskipun dari luar mungkin kelihatan berusaha tegar. Poin penting dari bagian ini apa ya? Yang kuat banget pesannya adalah, emosi-emosi sulit ini tuh nggak perlu dilawan atau ditutup-tutupi. Nggak usah maksa diri kelihatan tegar kalau emang belum sanggup. Penulis bahkan ngasih konteks yang menenangkan. Gimana tuh? Dengan merujuk pada contoh tokoh-tokoh agung dalam sejarah agama. Rasulullah SAW, para nabi, sahabat, mereka juga diriwayatkan pernah sedih, pernah nangis saat menghadapi kehilangan atau musibah. Oh, jadi tujuannya untuk mengingatkan kalau merasa sedih itu manusiawi ya, bukan tanda lemah iman. Yep. Merasakan emosi manusiawi itu bukan tanda lemahnya iman atau kurang tabah,
Malah, di buku ini ada kutipan bagus banget. Tuh. Allah Ta'ala menciptakan air mata bukan tanpa maksud. Ia adalah jalan bagi hati untuk mengeluarkan beban. Wah, bagus banget. Jadi, nangis saat perlu atau curhat ke Tuhan kalau belum siap cerita ke orang lain, itu justru bagian penting dari proses ya? Betul sekali. Mengakui perasaan, bukan menyangkalnya, itu langkah fundamental menuju penyembuhan dan penerimaan sejati. Kalau kita coba bungkam duka atau pura-pura baik-baik aja, itu malah bisa memperpanjang penderitaan dan menghambat adaptasi. Oke, dari pergulatan emosi dan tekanan luar nih ini, kita sampai ke inti bab pertama ini ya, perjalanan menuju penerimaan. Penulis menekankan banget kalau ini bukan sesuatu yang instan. Jelas banget ditekankan, bukan satu malam. Tidak ada jalan pintas. Ini penting banget dipahami. Nggak cuma buat orang tua yang ngalamin langsung, tapi buat kita semua juga. Nggak ada tombol ajaib buat ikhlas. Terus, langkah awalnya apa dong menurut penulis? Sederhana tapi kuat banget maknanya. Mengakui. Mengakui apa nih? Buku ini merincinya. Mengakui bahwa ini berat. Mengakui bahwa ini menyakitkan. Mengakui bahwa kita belum tahu harus bagaimana. Wah, itu jujur banget ya. Dari titik pengakuan inilah, pelan-pelan kekuatan baru bisa mulai tumbuh. Kenapa? Karena kata penulis, hati yang jujur akan lebih mudah ditenangkan daripada hati yang pura-pura kuat. Jadi kejujuran sama diri sendiri itu kuncinya ya, walaupun sakit. Iya, kejujuran itu membuka pintu buat ketenangan batin masuk, memungkinkan pertolongan dari diri sendiri, orang lain, atau Tuhan untuk bisa masuk dan bekerja. Ada pesan yang rasanya kayak pelukan anget gitu ya di bagian ini buat orang tua yang mungkin lagi di fase awal banget yang masih banjir air mata. Atau doa dalam hati itu, aku belum siap, tapi aku ingin belajar. Aku belum siap tapi aku ingin belajar, itu dalam ya maknanya. Iya, itu bentuk iman yang dinamis. Mengakui keterbatasan diri sekarang, tapi ada keinginan tulus buat maju, buat belajar nerima dan adaptasi. Penulis juga masih keyakinan kalau Tuhan nggak akan nyia-nyiain perjuangan hambanya, meski masih tertatih. Setiap langkah kecil itu dihargai. Ini kayak konsep self-compassion gitu ya, sayang sama diri sendiri. Kental banget rasa. Ada nasihat, jangan paksa dirimu untuk cepat sembuh. Tapi izinkan dirimu merasakan. Izinkan hatimu terluka. Ini bukan ngajak putus asa loh ya. Tapi lebih ke ngasih ruang buat proses penyembuhan alami terjadi ya. Tepat. Karena perspektif yang ditawarkan di sini, dari luka itulah kelak akan lahir keikhlasan yang tumbuh dari pengertian dan cinta yang dalam. Ini menarik banget. Gimana menariknya? Mengubah cara kita lihat luka batin. Luka bukan lagi sesuatu yang harus cepat-cepat dihilangin atau ditutupin, tapi bisa jadi tanah subur tempat tumbuhnya penerimaan yang lebih kokoh dan tulus nantinya. Perspektif ini juga rasanya memberdayakan banget ya. Ada kalimat soal sabar dan air mata. Iya, dikatakan siapapun yang sabar, meski dengan air mata, tetap dicatat sebagai orang yang kuat. Dan siapapun yang terus berjalan, meski pelan, tetap sedang menuju kebaikan. Fokusnya jadi bukan seberapa cepat kita sembuh, tapi lebih ke kemauan untuk terus jalan ya, selangkah demi selangkah. Yang seringkali malah bikin tambah berat. Diganti jadi kesediaan menjalani proses, sesulit dan selambat apapun rasanya. Ada penekanan kuat juga pada iman, keyakinan bahwa setiap perjuangan, setiap bisikan hati, setiap air mata itu didengar dan dilihat oleh Sang Pencipta. Jadi kalau kita rangkum nih dari pembahasan kita terhadap bab pertama buku Anakku Buta Aku Harus Gimana ini, kita udah lihat ya sebuah lengkungan emosi yang luar biasa kompleks. Iya, mulai dari firasat kecil yang bikin resah, terus dihantam diagnosis low vision, disusul pergulatan hebat sama perasaan kehilangan, bersalah, marah, plus tekanan dari luar juga. Dan akhirnya kita sampai pada pemahaman penting di akhir bab ini. Penerimaan itu bukan garis finish, bukan tujuan akhir yang bisa dicapai sekali lompat. Betul, ini perjalanan panjang yang berkelok. Dan perjalanan itu, menurut penulis buku ini, paling baik dimulai dengan satu langkah dasar. Jujur, sejujur-jujurnya sama diri sendiri. Mengakui betapa berat dan sakitnya situasi ini. Pengalaman yang dibagiin di buku ini benar-benar ngingetin kita semua ya, Anda yang mendengarkan juga. Kalau mengakui rasa sakit, mengakui kerapuhan diri, itu bukan lemah loh. Justru sebaliknya, itu bisa jadi langkah pertama yang paling asli menuju kekuatan batin dan keikhlasan yang sejati. Perjalanan ini nggak gampang, nggak cepat. Tapi seperti kata penulis, ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari babak baru ya, yang mungkin dimulai dengan rasa belum siap,
tapi tetap bisa dijalani dengan harapan dan cinta. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan lebih lanjut, ada satu hal yang menarik banget dari penekanan penulis soal pentingnya mengizinkan diri merasa sakit. Nggak maksa tegar instan. Ini mancing pertanyaan reflektif sih. Pertanyaan apa tuh? Kalau gitu, apa dong sebenarnya definisi kekuatan dalam konteks menghadapi uji yang seberat ini? Mungkin ya, kalau kita ikuti alur pikir buku ini, kekuatan sejati itu bukan tentang seberapa cepat kita bisa sembuh atau bangkit lagi kayak semula. Terus apa dong? Barangkali, kekuatan itu justru ada di keberanian untuk terus melangkah, untuk terus menjalani proses adaptasi dan penerimaan ini, hari demi hari, napas demi napas, bahkan ketika hati masih terasa berat banget dan rasanya belum siap sepenuhnya. Nah, itu mungkin sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang.